Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. KTT G20 dihadiri secara fisik oleh 17 dari 20 kepala negara anggota G20. Sementara 3 lainnya yakni Rusia, Ukraina, dan Brazil hadir secara virtual. Presiden Joko Widodo membuka sesi diskusi pertama KTT G20 di Apurva Kempinski Nusa Dua Bali pada Senin 15 November dengan meminta negara-negara yang bertikai untuk segera menghentikan perang. Sebab krisis geopolitik yang melanda dunia saat ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara-negara berkembang. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. KTT G20 hari kedua pada Rabu 16 November diawali dengan kegiatan penanaman mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Bali. Para pemimpin delegasi G20 diajak untuk menanam mangrove sebagai bentuk menyampaikan pesan kepada dunia akan pentingnya peran hutan bakau dalam penanganan krisis iklim. Pemirsa, hari kedua penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada Rabu 16 November diawali dengan kegiatan penanaman mangrove di Taman Hutan Raya Tahura, Ngurah Rai Denpasar, Bali. Mengutip laman resmi Sekretariat Negara, penanaman mangrove oleh para pemimpin dan delegasi KTT 20 untuk memperlihatkan kepada dunia tentang pentingnya peran hutan bakau dalam penanganan krisis iklim.
Terletak di dua daerah yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Tahura Ngurah Rai memiliki luas 1.373,5 hektar dan terdapat 33 jenis mangrove. Kawasan Tahura Ngurah Rai juga menjadi laboratorium alam dan lingkungan hidup serta menjadi rumah bagi beberapa jenis satwa seperti biawak dan burung bangau. Ada kejadian menarik pemirsa di agenda penanaman mangrove, di mana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono turut mendampingi Presiden, namun sambil membawa kamera DSLR dan tampak sibuk memotret Presiden, layaknya wartawan foto. Pada kegiatan ini, dua pemimpin delegasi tidak hadir, yakni Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Keduanya telah meninggalkan Indonesia pada Selasa malam. Sebelumnya pada Selasa malam, Presiden Jokowi bersama para pemimpin delegasi menghadiri kegiatan jamuan makan malam yang turut menampilkan pertunjukan seni budaya khas Indonesia di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali. Dari Nusa Dua Bali, Amita Putri, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Polresta Bogor Kota berhasil membongkar komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Komplotan ini terbongkar setelah Polsek Bogor Timur menerima informasi dari masyarakat soal praktik jual beli uang palsu. Polresta Bogor Kota berhasil membongkar komplotan pembuat dan pengedar uang palsu. Komplotan ini terbongkar setelah pihak Polsek Bogor Timur menerima informasi dari masyarakat soal praktik jual beli uang palsu. Setelah itu, polisi lalu menyelidiki dan menjebak pelaku untuk bertransaksi. Hasilnya, polisi berhasil membekuk 4 pelaku yaitu MA, IS, KR, dan SS. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000 dengan total Rp15,2 juta. Dalam keterangan pers, di Polsek Bogor Timur pada Selasa 15 November, Pelaksana Tugas Kapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdi Irawan mengungkapkan, saat ini kepolisian tengah melakukan pengembangan kasus ke wilayah Jakarta Pusat. Di sana didapati 2 mesin besar untuk produksi uang palsu dan barang bukti lainnya. Keempat orang ini merupakan satu jaringan yang bersama-sama sesuai dengan peranannya. Jadi ada yang berperan untuk mencetak, membuat uang rupiah yang juga palsu. Kemudian ada yang bertugas untuk mengedarkan ke masyarakat. Ferdi menambahkan, uang palsu produksi mereka sepintas sangat mirip dengan uang asli. Bahkan, uang palsu itu sempat diuji coba oleh petugas dengan sinar ultraviolet dan hasilnya lulus uji. Saat ini, polisi masih terus melakukan pengembangan dan penyidikan terkait jaringan ini dengan jaringan pengungkapan di Jawa Tengah. Adapun keempat pelaku dijerat pasal 245 KUHP, junto pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Pak, izin Mbak sini, Pak. Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat menggelar sosialisasi dengan dialog generasi orang muda politik Jawa Barat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Kabupaten Sumedang. Dialog ini dilakukan untuk memberi kesadaran pentingnya politik kepada generasi muda atau pemilih pemula, sehingga indeks demokrasi dan angka partisipasi pada pemilihan umum 2024 mendatang bisa meningkat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat menggelar sosialisasi pentingnya kesadaran politik di kampus FISIP Universitas Padjadjaran Unpad, Kabupaten Sumedang, Selasa 15 November. Dialog yang mengangkat tema generasi muda sadar politik itu keren, menghadirkan narasumber dari unsur Komisi Pemilihan Umum KPU, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan akademisi. Menurut Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, Iip Hidayat, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Dengan sosialisasi ini diharapkan angka partisipasi pemilu bisa meningkat.
karena jumlah daftar pemilih tetap DPT Jawa Barat mencapai 3,3 juta orang. Kita menghadirkan para narasumber, yaitu Ketua DPRD Jawa Barat, kemudian juga dari KPU, kemudian juga dari akademisi, berbicara fokus berkaitan bagaimana kita meningkatkan indeks demokrasi Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana kita berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Kenapa sukses? Pemerintah Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran untuk pemilu kada nanti 2024 sebesar 1,5 triliun. Besar sekali. Peserta mahasiswa dan mahasiswi FISIP Unpad yang hadir mengapresiasi adanya sosialisasi karena dialog memberikan kesadaran akan pentingnya politik bagi generasi muda. Penting banget, soalnya kalau kita nggak tahu politik, takutnya malah kita yang dimainin kan. Kalau kita ngerti politik, kita juga jadi kayak tahu kalau itu salah atau kalau itu benar. Kayak gitu. Kalau dari aku, habis lihat ini ya, aku tuh jadi kayak tahu gitu, politik itu penting di kehidupan sehari-hari. Karena dari berpakaian, dari makanan, dari segala hal itu, politik itu penting sih. Badan Kesbangpol Jabar menargetkan indeks demokrasi Jawa Barat meningkat hingga 3 besar. Rencananya, sosialisasi ini akan digelar kembali untuk mencapai target yang diinginkan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pusat Statistik pada Selasa 15 November menyampaikan data bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2022 mencapai 72,91%. Angka tersebut meningkat 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia tahun 2022 mencapai 72,91. Angka tersebut meningkat 0,62 poin atau 0,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 72,29. Pertumbuhan tersebut seperti dikatakan Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Setianto dalam konferensi pers di Jakarta pada 15 November. Hampir menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2010 hingga 2019 atau periode sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal tersebut jelasnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang baik, mulai dari penerapan skala PPKM, pengucuran dana subsidi, dan cakupan vaksinasi. Kenapa seperti itu? Ini bisa dikaitkan dengan kebijakan COVID-19 kita yang cukup baik begitu. Kita juga ada kebijakan yang sangat tergantung kepada bagaimana penularan COVID. Peningkatan IPM lanjut Setianto terjadi pada semua dimensi, mulai usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada dimensi usia panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun, atau meningkat 0,28 tahun dibandingkan yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Secara tradisional, belum banyak yang mengetahui cara pembuatan kertas dari kulit kayu daluang. Indra Suri Enggeno, warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melestarikan pembuatan kertas secara tradisional dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berkunjung ke Museum Wayang Beber miliknya. Kendati pun saat ini sudah memasuki era digital, kehidupan manusia belum bisa lepas dari penggunaan kertas. Di Nusantara, leluhur kita telah mengenal cara pembuatan kertas dengan memanfaatkan kulit pohon daluang atau dalam nama latinnya Brosonetia pepirifera. Adalah Indra Suroingeno, warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sosok yang masih melestarikan dan mengajarkan pembuatan kertas secara tradisional dari kulit pohon daluang. Proses pembuatan kertas yang biasa disebut beluang ini cukup sederhana. Pertama, ambil kulit kayu bagian kambiumnya,
lalu direndam dengan air yang telah diberi rempah-rempah selama 2 hari. Proses perendaman dengan rempah bertujuan ketika telah jadi kertas tidak mudah rusak oleh serangga, sehingga mampu bertahan ratusan tahun. Setelah proses perendaman, proses selanjutnya adalah ditempa. Untuk membuat kertas dluwang sepanjang 120 cm membutuhkan 1000 kali tempa dan 3 lapis kulit kayu daluang. Tahap selanjutnya adalah fermentasi tradisional, yaitu dengan dibungkus daun pisang selama 2 hingga 3 hari. Proses fermentasi ini bertujuan agar zat-zat alami kulit kayu daluang muncul. Tahap terakhir, setelah fermentasi sempurna, kulit kayu dijemur dengan cara diangin-anginkan, dan setelah kering dilakukan proses penghalusan dengan digosok menggunakan cangkang keong atau bekicot. Perawatannya adalah enak sekali, yang penting kita jaga dari kelembaban. Yang kedua tadi, salah satu yang paling mudah adalah kita siapkan cengkeh secukupnya, kita taruh di area tempat penyimpanan, maka serangga bubuk pemakan kertas itu tidak akan mendekat. Dan tentunya cengkeh itu tidak bersifat selamanya. Jadi mungkin 2 bulan sekali kita ganti cengkeh yang baru seperti itu. Karena baunya itu biar tetap diperbaharui. Di era Hindu-Buddha, kertas dluwang selain digunakan untuk menulis mantra, juga untuk membuat pakaian suci yang dikenakan para biksu dan biksuni. Lalu ketika Islam masuk, kertas dluwang dimanfaatkan untuk menulis kitab suci. Di Pulau Bali, saat ini kertas dluwang masih digunakan untuk menulis doa maupun mantra-mantra kuno dan biasa disebut kertas ulan taga. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Adisa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.